Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan lihat berapa sih gaji buat orang IT ya di tahun 2023 ini ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Nah, data ini saya ambil dari Persolkelly ya. Jadi kalau kamu mau cek detailnya, kamu bisa masuk ke websitenya Persolkelly ya. Nah, kita lihat di sini gaji untuk seorang Android developer dengan background S1 dan pengalaman 3 tahun. Itu gajinya sekitar 8 sampai 20 juta rupiah ya untuk pengembang Android yang smartphone ya. Kemudian untuk AI developer itu gajinya itu dengan pengalaman 5 tahun itu sekitar 20 sampai 50 juta rupiah ya. Nah, kemudian berikutnya untuk back-end developer ini dengan pengalaman 3 tahun gajinya itu sekitar 8 sampai 20 juta rupiah. Nah, berikutnya itu adalah untuk BI atau Business Intelligence Developer itu S1 dengan pengalaman 5 tahun itu gajinya antara 20 sampai 50 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk CTO atau Chief Technology Officer itu dengan pengalaman 10 tahun itu gajinya sekitar 50 sampai dengan 180 juta rupiah. Nah, kemudian berikutnya untuk Cloud Engineer itu dengan pengalaman 3 tahun gajinya itu sekitar 10 sampai 25 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk data scientist yaitu dengan pengalaman 3 tahun gajinya itu sekitar 15 sampai 25 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk enterprise architect dengan pengalaman 3 tahun itu gajinya sekitar 10 sampai 25 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk front end developer itu berpengalaman 3 tahun gajinya sekitar 10 sampai 20 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk full stack developer itu S1 dengan pengalaman 3 tahun itu gajinya sekitar 8 sampai 20 juta rupiah. Nah, kemudian untuk GMIT dengan pengalaman sekitar 7 tahun itu gajinya antara 40 sampai dengan 70 juta rupiah. Nah, kemudian untuk IT head itu dengan pengalaman sekitar 5 tahun nah gajinya 30 sampai dengan 60 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk iOS developer ini platform yang beda tadi ya dengan Android itu dengan pengalaman 3 tahun gajinya antara 10 sampai 25 juta rupiah. Nah, kemudian untuk IT consultant itu gajinya ya, dengan pengalaman 3 tahun itu gajinya sekitar 15 sampai 20 juta rupiah. Nah, kemudian untuk IT manager itu S1 dengan pengalaman 5 tahun itu gajinya sekitar 20 sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, berikutnya untuk IT operation head untuk S1 dengan pengalaman 5 tahun itu gajinya antara 30 sampai dengan 39 juta rupiah. Nah, kemudian untuk programmer itu background S1 dengan pengalaman 3 tahun itu gajinya 10 sampai 25 juta rupiah. Nah, kemudian untuk IT risk itu dengan pengalaman 5 tahun gajinya sekitar 25 sampai 35 juta rupiah. Kemudian untuk Java developer yaitu dengan pengalaman S1 dengan pengalaman S1 3 tahun ya, itu gajinya 8 sampai 25 juta rupiah. Nah, kemudian untuk .NET developer dengan pengalaman 3 tahun gajinya 8 sampai 25 juta rupiah. Nah, kemudian untuk Oracle developer itu pengalaman 3 tahun S1 itu gajinya 15 sampai 20 juta rupiah.
Kemudian untuk server engineer itu S1 dengan pengalaman 3 tahun, gajinya 12-20 juta rupiah. Nah, kemudian untuk software engineer dengan pengalaman 3 tahun, gajinya itu 10-45 juta rupiah. Kemudian untuk sistem analis itu pengalaman 3 tahun, S1, gajinya 10-20 juta rupiah. Nah, kemudian untuk sistem konsultan ya, sistem konsultan itu S1 dengan pengalaman 3 tahun, gajinya 15-25 juta rupiah. Kemudian sistem engineer S1 dengan pengalaman 5 tahun, gajinya antara 45-65 juta rupiah. Ini lumayan tinggi ya untuk sistem engineer. Kemudian senior sistem engineer dengan pengalaman 7 tahun, ini gajinya bisa 50-65 juta rupiah. Kemudian untuk project manager ya, itu S1 dengan pengalaman 5 tahun, gajinya antara 15 sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, kemudian untuk UI dan UX developer ya, dengan S1 pengalaman 3 tahun, itu gajinya sekitar 8 sampai dengan 25 juta rupiah ya. Nah, jadi gaji-gaji ini rentang range gajinya itu ya, pertama dilihat juga dari industrinya ya. Industrinya itu apa, kemudian juga dilihat dari perusahaannya, itu perusahaan lokal atau multinasional ya. Kalau yang perusahaan multinasional itu rata-rata gajinya itu besar ya. Kalau perusahaan lokal ya tidak sebesar perusahaan multinasional. Dan kemudian juga dilihat dari sisi kompetensi kamu ya, apakah punya sertifikasi internasional ya, kemudian proyek-proyek apa yang pernah dikerjakan ya, portofolio dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian terakhir itu tergantung juga dengan ya negosiasi antara kamu dengan HR-nya ya, yang menawarkan kompensasinya berapa seperti itu. Jadi ini masih bervariasi, jadi tidak mutlak ya. Jadi kamu lihat lagi, cek lagi di lapangan seperti apa. Tapi kenyataannya seperti ini, rata-rata gajinya yang disurvei range-nya seperti itu. Dan juga bisa dilihat di sini bahwa banyakan itu adalah S1 ya. Jadi kalau kamu misalkan masih D3, saran saya segera kamu ambil S1. Dan juga kalau kamu di level manajemen ke atas, saran saya ambil S2 atau S3-nya juga sekalian seperti itu, sehingga gaji yang bisa didapatkan itu besar gitu ya. Dan juga track kamu. Nah, kamu bisa lihat juga video saya yang lain, bagaimana cara naik gaji 3 kali lipat atau lebih dalam waktu 2 tahun atau kurang ya. Kamu bisa cek videonya di akhir video ini ya. Nah, kemudian saya punya buku, judulnya itu Berkarir di Dunia TI. Jadi kamu bisa cek buku ini di marketplace yang ada, dan juga di toko buku Gramedia ya, bagaimana berkarir di dunia TI ya, bagaimana cara supaya sukses berkarir di dunia IT. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, membahas bagaimana sih gaji atau berapa gaji yang bisa didapatkan orang IT di tahun 2023 ini ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu. Dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe nih ya, dari kemarin ditunggu subscribe-nya ya. Dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.